Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 469, betul nggih? Yaumul wazn. Itu ya, yaumul wazn. Hari, yaitu hari timbangan. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-A'raf ayat 8 yang artinya timbangan pada hari itu ialah kebenaran. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran atau keadilan. Mengenai timbangan ini dan juga ditimbangnya amal akan kita bahas lebih lanjut dalam beberapa bab nanti insyaallah ta'ala. Ya, bocorannya ginilah, bocoran informasi yang akan kita bahas tentang timbangan itu. Rute perjalanan kita, saya ingin cerita rute sekilas, ini sering saya ulang-ulang supaya kita ingat ya. Sekarang ini kan kita berada di tempat yang namanya ardun, bumi. Jadi tempat tinggal kita sekarang namanya ardun, bumi. Sifat kehidupan di bumi ini dunia. Dunia itu sifatnya. Dunia itu dari kata dana, artinya pendek, sebentar. Nah, artinya mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa. Kita selanjut ke alam berikutnya, namanya alam barzah. Bu Indah nyari apa? Oh, kalau nyari itu di bawah kursi itu ada apa ini? Iya kan, dia kan. Jadi saya ulang. Sebelum mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita selanjut ke alam berikutnya, namanya alam apa? Barzah.
Nah, sebelum di alam dunia ini kita berada di alam rahim. Sebelum di alam rahim kita berada di alam azali. Alam azali itu alam ketika kita berupa ruh saja tanpa badan atau jasmani. Keberadaan kita di sana, cuplikan keberadaan kita di sana itu informasinya ada di surah Al-A'raf ayat 172 itu. Ketika kita hendak dikirim ke sulbi orang tua kita ditanya oleh Allah sekaligus doktrin itu ya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Maka terus kemudian kita berada di alam rahim, terus kita berada di alam dunia sekarang ini. Setelah ini, ya tadi saya ulang, dunia kan sifatnya pendek sebentar, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, semua kita lanjut ke alam berikutnya, namanya alam apa? Barzakh. Setelah barzakh ada kiamat, setelah kiamat ada yaumul ba'ats. Setelah hari kebangkitan ada mahsyar. Setelah mahsyar ada mizan. Nah ini pembagian rapot dulu. Pembagian rapot baru mizan. Salah. Pembagian rapot hisab baru mizan. Sekadar ini salah. Kurang konsentrasi, kurang ngopi. Tak ngopi dulu nggih, izin. Izin ngopi dulu. Allah Akbar. Cini. Bismillah. Dari kopi kita belajar bahwa pahit itu bisa kita nikmati. Lanjut. Alhamdulillah. Maaf saya ulang ya. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, mahsyar, terus kemudian pembagian rapot. Terus hisab dulu baru mizan ya. Urutannya saya salah. Jadi hisab dulu baru mizan. Secara umum ini kan kita tadi timbangan ya, wazan. Secara umum timbangan itu ada dua model orang terkait dengan timbangan mizan ini. Yang pertama ada orang yang tidak ditimbang amalnya. Ada orang yang ditimbang amalnya. Dua-duanya sama, beda dengan hisab. Kalau hisab itu orang yang bebas hisab pasti selamat sudah. Orang yang dimudahkan hisabnya pasti selamat. Orang yang didesak dalam hisabnya alamat celaka. Tapi kalau timbangan ini lain. Orang yang bebas hisab itu dibagi dua. Orang yang bebas mizan itu dibagi dua. Ada yang celaka, ada yang selamat. Yang di mizan, yang ditimbang juga sama. Ada yang celaka, ada yang selamat. Maksudnya bagaimana Ustadz? Begini. Ada orang itu hanya punya kebaikan saja. Gak punya keburukan sama sekali. Ini gak ditimbang. Para nabi dan rasul itu gak ditimbang bu. Apanya mau ditimbang dari para nabi dan rasul? Para nabi dan rasul itu gak punya dosa sama sekali. Diampuni semua dosanya oleh Allah. Maka orang-orang yang tidak punya perbandingan baik buruk karena sudah diampuni oleh Allah keburukannya atau dosa-dosanya, sudah tidak punya dosa lagi, gak akan ditimbang. Yang model begini lancar. Tapi ada juga orang yang gak ditimbang karena gak punya pahala bu, dosa tok isinya itu. Nah ini yang celaka ini. Ini yang celaka. Jadi ada orang yang gak ditimbang karena nggak punya keburukan sama sekali, karena sudah Allah ampuni para nabi dan rasul misalnya, ya itu pasti selamatnya sudah. Yang kedua ada yang tidak ditimbang karena nggak punya pahala sama sekali, isinya dosa tok. Ya, inilah disebut dengan orang-orang yang kafir, ya orang-orang yang mati dalam keadaan membawa dosa yang membatalkan akidah, seperti syirik besar, ridah murtad keluar dari Islam, atau kufur akan ayat-ayat Allah sementara belum tobat. Kalau tobat diampuni kalau tobat. Makanya kita ini harus banyak tobat, minta ampun pada Allah. Nah, ini misalnya yang celaka ini misalnya Allah gambarkan dalam Al-Qur'an antara lain bu ya, di surah yang secara eksplisit Allah sebut tidak ditimbang itu di surah Al-Kahfi ayat 105 bu. Al-Kahfi ayat 105 itu kata Allah, fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna.
Coba baca terjemahan lengkapnya, itu saya baca potongan ayatnya di poinnya itu. Lengkapnya itu tentang orang-orang yang kufur akan ayat-ayat Allah itu. Coba baca terjemahnya, Bu. Dalam konteks ayat ini dia mengingkari ayat-ayat Allah. Di antara ayat yang diingkari dalam ayat ini adalah dia tidak percaya pada perjumpaan dengan Allah. Berarti apa? Dia nggak percaya pada hari akhirat. Bentuk kufur akan ayat-ayat Allah sebenarnya nggak cuma ini, Bu, banyak, termasuk dengan sengaja menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, mewajibkan yang tidak wajib dalam pengertian syar'i ya, bukan dalam pengertian peraturan sosial. Nanti Pak RW, ibu-ibu wajib bayar IPL, mana dalilnya Pak RW? Misalnya, ini konteksnya sosial kalau itu nanti. Ditarik iuran di grup tidak mau, mana dalilnya? Bukan itu, kalau itu babnya kesepakatan sosial. Al-muslimuna ala syurutihim, kalau bahasanya Nabi. Orang Islam itu berdasar syarat yang mereka tentukan selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Wes, singkat kata singkat cerita, monggo kalau nggak tobat, hancur lebur amal kebaikannya, nggak ada pahalanya sama sekali. Kalau sampai matinya nggak tobat loh ya. Maka karena nggak ada pahalanya sama sekali, ndak Allah timbang. Kan apanya mau timbang? Wong ditimbang itu kalau ada perbandingan baik buruk. Kalau nggak ada perbandingan baik buruk, ya nggak ditimbang. Langsung bablas. Itu bukan bablas angin ini, tapi ya bablas lanjut ke neraka. Nauzubillahi min syarri dzalik. Itu nggih. Nah, yang ditimbang berlaku rumus yang ada di Al-Qari'ah itu kalau yang ditimbang itu nanti. Al-Qari'ah itu Allah berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau timbangan kebaikannya lebih berat, langsung masuk surga. Kalau timbangan keburukannya yang lebih berat, menurut teori ayat ini ya, menurut informasi ayat ini langsung masuk neraka. Tapi bersyukurlah kepada Allah, rupanya ayat ini tidak sebagaimana teksnya nanti prakteknya, karena kita tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat ini dengan aneka informasi yang luar biasa. Tadi dikatakan kalau kebaikannya asal lebih berat langsung masuk surga. Kalau kebaikannya lebih ringan, keburukannya lebih berat, langsung masuk neraka. Ibu tahu bagaimana teori dasarnya? Surah Hud ayat 114. Surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Atau hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang ketika beliau sowan itu menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ya Rasulullah, alimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, ajari saya satu amalan yang dengan amal itu saya dekat dengan surga, jauh dari neraka. Mendekatkan saya ke surga, menjauhkan saya dari neraka. Kata Nabi, pesannya apa? Aukamakal idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan. Kalau engkau berbuat yang tidak baik, segera susul dengan kebaikan. Di hadis yang lain, tamhuha, agar kebaikan itu menghapus keburukan tersebut. Abi Dzar melanjutkan, qaulu la ilaha illallah min hasanatin. Apakah ucapan la ilaha illallah termasuk kebaikan? Nabi menjawab, na'am, ya, bal huwa ahsanul hasanat, bahkan dia adalah kebaikan yang paling baik. Misalnya kebaikannya 51, keburukannya 49. Kalau pakai teori surah Hud ayat 114 tadi itu, 51 kebaikan menghapus 49.
surplus 2, langsung masuk surga, kelas ekonomi. Surplusnya cuma 2 Bu, kelas ekonomi. Tapi lumayan daripada masuk neraka gitu. Oh, lanjut. Sekarang dibalik. Bagaimana kalau keburukannya 51? Kebaikannya 49. Maka 49 menghapus 51 minus berapa? 2. Kalau merujuk pada teori ayat tadi itu, minus 2 tidak bisa masuk surga. Mesti dicuci dulu. Mesti dicuci dulu. Kalau menurut teori ayat itu, kalau kita pahami secara tekstual ya, tekstual. Bersyukurlah pada Allah, Nabi tidak begitu menjelaskannya. Dalam satu riwayat, ibu bisa baca dalam fikih sunnah saya sabik di bab tentang ibadah-ibadah sunnah itu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, coba kalau bahasa kita ini Allah Maha tahu. Kalau Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu. Ini hanya bahasa administrasi aja. Coba cari amalan-amalan sunnahnya. Ada nggak amalan-amalan sunnahnya? Duhanya ada nggak? Qobliyah ba'diyahnya ada nggak? Senin Kamisnya ada nggak? Sodakoh-sodakohnya ada nggak? Selain yang pokok-pokok yang wajib. Dicawari, bukan dicari, dicawari sama malaikat. Ada yang sampai sini sudah menang Bu. Sampai sini sudah menang itu ada. Akhirnya dia langsung masuk surga. Ada yang begitu. Ada dicawari amalan sunnahnya itu gak kempot Bu. Gak kempot itu gak bisa ngimbangi keburukannya. Iya gak sejajar, masih kalah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi itu, aukamakal akhlaknya. Coba akhlaknya. Hadisnya Bukhari, termasuk yang sangat berat timbangannya nanti di mizan adalah al-akhlak al-karimah, budi pekerti yang baik. Karena Nabi bersabda dalam hadis, ada saya temukan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Nabi bersabda aukamakal al-birru husnul khuluq. Kebaikan yang sempurna itu terletak pada baiknya budi pekerti. Nah, kita jangan meremehkan al-akhlak al-karimah, budi pekerti yang baik itu penting, bukan cuma penting, penting. Kita berakhlak sama tidak berakhlak itu nilai amal kita beda. Ya, maaf, tidak semua orang yang ahli ibadah itu akhlaknya bagus. Karena tidak sedikit orang yang banyak amal ibadahnya tapi di akhirat bangkrut gara-gara nggak bisa jaga akhlak. Maksudnya apa? Sering dolim pada orang lain. Rajin sholat ngutang nggak bayar, itu ada begitu. Di sini nggak ada tempat lain begitu. Iya, di sini nggak ada tempat lain begitu. Iya, tempat lain begitu. Wah, kok Senin Kemisnya rajin, tapi kok ke tetangga ngomongnya itu nyelekit, nggak ada. Di sini nggak ada tempat lain begitu. Kalaupun ada di sini ya nggak ada ya. Yang ada tempat lain kok. Oh, iya. Yang ngajari sih orang sini katanya gitu. bercanda. Terus kemudian apalagi? Pokoknya akhlak yang bagus. Nah, sampai sini ada yang menang. Ada yang menang. Ada yang nggak menang juga masih itu. Akhlak masih, waduh ini parah ini, berarti dosanya numpuk itu Sony. Nah, dicari lagi apa? Datang nanti Al-Quran, datang saum, datang. Dalam hadis itu diceritakan, nanti bisa dibaca dalam fikih sunnah saya sabik yang saya baca ya, hadisnya itu di bab tentang puasa. Puasa itu datang ngomong gini, ya Allah, orang ini telah menahan lapar dan dahaga serta syahwatnya karena Engkau. Izinkan saya memberikan syafaat kepada orang ini. Kata Allah diizinkan. Supaya aukamakal diizinkan. Terus Al-Quran juga datang, ya Allah, dia telah menahan kantuknya demi membaca saya. Izinkan saya untuk memberikan syafaat kepada orang ini. Saya tidak tahu ibu-ibu kalau baca Quran memang sering ngantuk ya. Soalnya Qurannya ngomong gitu. Al-Qurannya ngomong gitu. Dia telah menahan kantuknya demi membaca saya. Saya nggak tahu ibu-ibu kalau baca Quran sering ngantuk nama buatan. Iya, berarti normal. Tapi dia rela menahan kantuknya demi membaca saya. Bu, apa caranya biar bisa baca Quran? Apa minum-minum kopi atau apa? Kata Allah diizinkan fatu syafa'an, maka keduanya diizinkan berikan syafaat. Ada yang sampai sini menang sudah ada. Tapi ada yang masih kalah juga, Bu. Dong puncaknya, ini puncaknya Bu. Kata Allah ambil bitokoh. Bitokoh itu kartu Bu. Kartu yang isinya la ilaha illallah.
Maka bersyukurlah bagi orang yang sering berzikir la ilaha illallah dengan lisannya, dengan hatinya. Syukur-syukur dan semoga kita diberi kemauan dan kemampuan untuk mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bitaqah dikeluarkan tek, dan dia punya kartu bitaqah itu karena dia rajin zikir la ilaha illallah. Sepenuh hati dia zikir la ilaha illallah, bukan cuma di mulut aja, tapi sepenuh hati dia meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa memudahkan urusan saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menjaga diri saya dan keluarga saya kecuali Allah. Semuanya Allah, 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 Allah. Oh, itu punya bitaqah kartu. Dan kartu itu ditaruh di timbangan hadis ini pasti menang sudah itu dia. Kebaikannya pasti menang. Kalau punya kartu bitaqah napa la ilaha illallah. Tapi syaratnya harus rajin zikir la ilaha illallah sepenuh hati. Syukur-syukur kita diberi kemauan. Semoga Allah beri kita kemauan dan kemampuan untuk mengamalkan la ilaha illallah. Dalam bentuk apa? Ya tadi tidak berharap kecuali hanya kepada Allah, tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah, tidak kecuali Allah, 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 Allah semua. Bahwa minta uang belanja ke suami persoalan lain. Bahwa ibu-ibu jualan bersikap baik pada pelanggan itu persoalan lain. Tapi berharap rezeki hanya kepada Allah. Nah, bisa dipahami ya, berharap sembuh hanya kepada Allah. Bahwa datang ke dokter monggo ada apa-apa. Tapi berharap sembuh hanya kepada Allah. Wow, kalau punya bitaqah itu Bu, menang. Nah, dalam riwayat itu pasti menang sudah yang ini. Kalau yang tadi itu ada yang masih kalah aja Bu. Tapi terakhir ini pasti menang sudah. Kalau asal dia punya bitaqah itu. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan bobot la ilaha illallah. Itu afdalu dzikri, la ilaha illallah. Kalau afdalu doa, alhamdulillah. Ada dalam fikih sunnah saya baca riwayat itu afdalu dzikri la ilaha illallah, afdalu doa alhamdulillah. Ibu-ibu mau berdoa, bingung merangkai kata, udah diulang-ulang aja sambil mengingat-ingat nikmat Allah itu diulang-ulang. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu afdalu doa itu. Sebaik-baik doa. Lanjut, itu di mizan. Dan di mizan itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengawal dengan syafaatnya. Kalau kita diakui sebagai umat beliau insyaallah, dan semoga kita termasuk yang diakui sebagai umat beliau, amin Allahumma amin insyaallah, maka kita berhak mendapatkan syafaat beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru sirat. Nah, itu tadi di mizan Bu ya. Berarti kata kuncinya apa Bu? Perbanyak amalan-amalan sunnah. Nggih, di samping amalan pokok yang wajib kita kerjakan, usahakan amalan-amalan yang sunnah juga kita laksanakan supaya ada penguat ada pemberat timbangan kebaikan kita nanti di mizan. Terus apa tadi Bu? Al-Qur'an, saum itu kita amalkan. Apalagi tadi akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik. Nah, terakhir puncaknya itu bitaqah kartu itu. Kartu apa tadi Bu? Kartu la ilaha illallah. Usahakan kita ringan lisan dan hati ya untuk zikir la ilaha illallah. Lisan mengucap la ilaha illallah, hati berucap tidak ada Tuhan selain Allah, karena selain Allah bukan Tuhan. Terus kita berkeyakinan tidak ada yang bisa menyembuhkan saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa memudahkan hidup saya kecuali Allah, tidak ada yang kuasa atas diri saya kecuali Allah. Semuanya Allah, 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 gitu kita tanamkan dalam hati kita. Kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ngoten nggih? Lanjut. Insyaallah itu menang. Setelah itu baru ada namanya sirat. Setelah itu ada surga neraka. Ada yang mengatakan setelah sirat ada kontoroh, baru surga neraka. Kontoroh itu jembatan yang menghubungkan antara sirat dengan surga. Kalau sirat itu kan menghubungkan antara surga dengan neraka. Neraka dengan surga. Kan sirat itu terbentang di atas neraka. Nah, dari sirat, ujung sirat yang di ujungnya itu menuju ke surga itu ada jembatan lagi namanya kontoroh. Bedanya gini Bu, kalau melewati sirat ada kemungkinan kepleset masuk neraka. Tapi kalau sudah di kontoroh ini
sudah pasti langsung masuk surga. Nah, jadi kalau sudah masuk jembatan Kontoro pasti masuk surga sudah. Tapi kalau masih di atas sirat ini ada kemungkinan kepleset masih. Semoga kita termasuk yang selamat ya, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin. Allahumma amin. Insyaallah mudah-mudahan. Nah, itu nanti ada kiat-kiat supaya selamat melintasi sirat, Bu. Itu ada kiat-kiatnya. Nanti di belakang ya 5 tahun lagi lah kita ketemu insyaallah. Canda, betul enggak sampai Allahu Akbar. Pun lanjut. Yaumun aqim yaitu hari yang mandul. Menurut bahasa aqim berarti orang yang tidak beranak alias mandul. Maksudnya anak adalah hasil dari pertemuan antara suami istri yang diperoleh dan selanjutnya menjadi pengikut setia ayah bundanya pada hari-hari yang tetap berlangsung silih berganti, tiada berhentinya sampai kapanpun jua, maka menjadi pengikut setia suatu agama yang dilakukan selama hari-hari tersebut dianggap menjadi anak dari hasil kelahiran. Tetapi semua itu tidak terjadi di hari kiamat dan tidak lagi bisa dilakukan. Oleh karena itu hari itu disebut dengan hari yang mandul atau aqim. Pertama gini ya, kalau mau kita maknai secara harfiah, menjelang kiamat nanti itu tidak ada lagi bayi yang lahir. Ya, karena kalau masih ada bayi, masih ada anak yang belum balik kan berarti rahmat masih tercurah. Kiamat nggak akan terjadi. Kiamat itu terjadi ketika semua orang sudah tidak ada anak kecil, orang Islam mati semua, tinggal orang kafir saja. Nah, terus bagaimana Ustadz gambaran tentang nanti di hari kiamat ketika sangkakala ditiup, itu anak kecil jadi beruban, ibu yang netein anaknya tinggal lari anaknya, yang hamil brojol keguguran. Kata para ulama itu hanya gambaran saja. Pada hari itu nggak ada anak kecil, anak bayi nggak ada. Karena kalau masih ada anak bayi berarti masih ada yang dirahmati, karena kan berarti ada yang belum punya dosa kan, nggak mungkin kiamat terjadi. Nah, makanya hari itu istilah bayi, orang hamil brojol, orang nyusui lari meninggalkan anaknya, itu istilah gambaran paniknya orang saat kiamat nanti, gitu loh. Kita nggak usah ngomong kiamat, gempa terjadi aja ada yang lari cuman bawa anduk aja gini, ada yang lari dari loteng berapa yang dibawa ternyata guling anaknya masih dibawa, macam-macam lah. Panik itu maksudnya, gambaran apa? Panik maksudnya itu. Itu maknanya. Ada yang mengatakan bahwa pada hari itu semua orang akan mengikuti sesuai dengan apa yang diikuti selama ini, yaitu berkaitan dengan keyakinan. Nah, ini nanti di akhirat kita nggak bisa milih, karena apa yang sudah kita lakukan di dunia itulah yang akan menjadi diotomatiskan menjadi kita serombongan. Itu yang Allah informasikan antara lain dalam Al-Quran surah Az-Zumar itu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar, dan akan digiring masuk ke surga orang-orang yang bertakwa itu dengan rombongan-rombongannya. Tapi jangan salah, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, akan digiring masuk ke neraka orang-orang yang kafir itu juga dengan rombongan-rombongannya. Nah, pertanyaannya kita rombongannya siapa? Gitu. Itu pertanyaannya. Kita rombongan, semoga kita satu rombongan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan para ulama biasanya kalau membahas ayat tadi itu Az-Zumar itu selalu mengkaitkan dengan begini, Bu. Kenapa kok pakai rombongan? Karena fitrahnya manusia di dunia ini berombongan-rombongan. Manusia itu makhluk sosial. Makhluk yang senangnya bersosialisasi maksud saya. Orang yang introvert sekalipun itu tetap fitrahnya membutuhkan kebersamaan, tetap membutuhkan ditemani, dibersamai. Paling enggak dia punya komunitas sesama introvert. Akhirnya malah enggak introvert malah. Singkat kata singkat cerita itu naluri manusia. Di Indonesia ini saya nggak sebut merek kelompoknya, ada kelompok tertentu itu yang anti hizbi. Anti hizbi itu dia anti berorganisasi, sehingga mereka menganggap orang-orang yang berorganisasi itu sesat. Jangan tanya siapa orangnya karena sudah ada bukunya, saya nggak sebut namanya. Jadi kayak NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Is itu dianggap sesat. Kenapa? Karena dianggap dia punya organisasi. Tapi dia sendiri yang mengatakan anti organisasi itu dia berkoloni. Dia memang tidak berorganisasi, tapi dia berkoloni dia.
Itu faktanya itu. Dia tidak berorganisasi tapi berkoloni. Kenapa? Fitrah manusia itu memang berkomunitas. Itu seperti itu. Nah, jadi singkat kata, sehingga kalau ada ustadz gabung, misalnya gabung di NU, di Muhammadiyah, di Persis, di Dewan Dakwah atau apa, itu stempel sesat. Karena hizbi katanya. Tapi dia sendiri bikin koloni. Tidak berorganisasi tapi bikin koloni. Ya ada koloninya sih, bukan kolonial Belanda, bukan, berkoloni. Itu fitrah manusia itu. Dan biasanya ulama juga mengkaitkan dengan hadis Bukhari bahwa roh itu saling mengenal akan bertaut, roh yang saling cocok dan mengenal akan bertaut, yang tidak cocok akan saling mengingkari. Maka kalau kita dalam bersosialisasi di lingkungan saja, nggak usah jauh-jauh, atau di komunitas yang lain lah, itu kan kalau kita cocok pasti bertaut. Tapi kalau nggak saling cocok, semeja sekalipun, kata Bu Dona, nggak saling bertaut, ngoten nggih Bu, walaupun semeja, nggak bertaut. Saya pernah tanya orang, walaupun suami istri Ustaz, walaupun suami istri bahkan orang tua dan anak, kalau rohnya tidak ada kecocokan tidak akan saling bertaut, pasti saling mengingkari. Tapi walaupun orang lain itu bisa orang lain rasa saudara itu ada orang lain rasa saudara, dulur rasa orang lain, karena kecocokan ruh tadi itu Sahih Bukhari atau kamakal. Para ulama selalu mengkaitkan dengan hadis itu. Saya nggak tahu, jangan pernah nggak punya teman yang sudah berabad-abad, tapi seperti daun talas dan air, nggak nyambung gitu. Tapi perasaan baru kenal kemarin, tapi kok cocok gitu, lahir batin cocok, pakai kof. Ya, biidznillah, saling bertaut namanya itu. Nah ini kecocokan roh. Nah ini kalau bingkai ketakwaan itu nanti sampai surga itu insyaallah. Tapi kalau tidak dibingkai dalam bingkai ketakwaan, sebatas di dunia, di akhirat tetap harus bisa karena yang diikuti dalam keyakinannya berbeda. Makanya saya sering bilang ke ibu-ibu kan, monggo lah punya komunitas arisan, goes, PKK, monggo lah, silakan, tidak ada masalah. Silakan, tidak ada masalah. Tapi harus tetap punya komunitas seperti ini, majelis ta'lim begini harus punya. Kenapa? Harapannya nanti nyambung ke majelis pusatnya, yaitu majelisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ya? Itu. Monggo, yang penting asal mubah silakan. Apalagi jangan suaminya ada ikatan dinas, ikatan istri polisi misalnya, monggo tidak ada masalah. Ya, tapi harus nyambung, yang begini harus tetap ada, harus ada. Supaya nanti ada sambungannya Bu, yang nyambung ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena fitrah manusia itu berkoloni, berkelompok. Itu fitrahnya, lahir batin. Nah, ngoten nggih. Saya ulang tadi, kalau pertautannya ini disertai dengan takwa sampai surga nanti, Bu. Tapi kalau tidak bingkainya takwa, bahkan suami istri pun bisa begini. Kalau contoh yang paling konkret kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan istri beliau yang mengkhianati dakwah beliau. Nabi Lot alaihissalam dengan istrinya yang mengkhianati dakwah beliau. Bahkan Nabi Nuh dengan putra beliau Kan'an yang mengkhianati dakwah, yang ingkar kepada dakwah ayahnya. Tidak ketemu. Siti Asyah alaihissalam dengan Fir'aun tidak ketemu. Kenapa? Frekuensinya beda. Walaupun suami istri. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Makanya bingkailah dalam bingkai takwa. Terus ada firman Allah juga dalam Al-Quran, Bu. Bunyinya al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Jadi al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Sebentar, Bu. Al-akhillau Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Az-Zukhruf itu surah keberapa? Az-Zukhruf
Surah ke-43 nggih. Ayatnya ayat 67. Ya monggo silakan. Nggih, baca terjemahnya monggo. Al-akhilla diterjemahkan dalam ayat itu dengan teman karib. Tapi juga bisa berarti al-akhilla adalah orang yang saling mencintai. Orang yang saling mencintai, orang yang karib hubungannya di dunia, itu pada hari kiamat akan berhadapan sebagai musuh. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Suami istri akan berhadapan sebagai musuh nanti di akhirat, enggak satu frekuensi soalnya. Anak sama orang tua bisa berhadapan sebagai musuh karena enggak satu frekuensi itu. Kecuali hubungan keduanya dibingkai dalam hubungan takwa. Dalam hubungan apa? Takwa. Makanya kan kalau kita pengennya kan masuk surga sekeluarga, se-RT bahkan kalau perlu se-RW, sekomplek terus apa? Seluruhnya masuk surga. Semoga nggih, amin Allahumma insyaallah. Pengennya kita. Makanya paling enggak kita diperkuat di intern keluarga itu. Bagaimana satu sama lain saling mendoakan, saling menguatkan, saling mengikat dalam ketakwaan. Ngoten nggih. Tapi kalau tidak dalam bingkai ketakwaan, walaupun suami istri bisa enggak ketemu. Bahkan bisa berhadapan sebagai musuh tadi itu. Oh, ada contohnya Ustaz. Mereka yang di dunia aslinya saling mencintai tapi nanti di akhirat kok berhadapan sebagai musuh. Ada. Pertama ayatnya itu tadi. Kalau contoh kasusnya itu dalam Al-Quran misalnya di surah Al-Ahzab ayat 66 sampai 68 itu. 66, 67, 68 itu. Al-Ahzab. Apa kata Allah? Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka. Yaquluna mereka berkata ya laitana aduh ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Andaikan dulu aku taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu aku tidak masuk neraka begini. Wa qalu dan mereka berkata Rabbana wahai Tuhan kami, inna sungguhnya kami masuk neraka ini gara-gara ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Gara-gara kami mentaati pemimpin kami dan orang-orang besar di antara kami, maka mereka menyesatkan jalan kami. Pemimpin dalam arti luas siapa? Tunggu dulu. Gubernur, wali kota, RW. Terus dalam arti sempit siapa pemimpin? Kalau bagi istri, suami. Kalau bagi anak siapa? Orang tua. Maka mereka menyesatkan jalan kami dalam pengertian memang anaknya disesatkan, istrinya disesatkan, diajari yang enggak benar gitu maksudnya. Atau dibiarkan tersesat, enggak pernah dinasihati, enggak pernah diingatkan, enggak pernah didoakan paling enggak. Dibiarin aja, enggak pernah didoakan. Maka anak ini atau istri ini nuntut kepada Allah. Apa kata dia? Rabbana atihim. Nah ini, anak jadi musuh bagi orang tuanya. Istri jadi musuh bagi suaminya. Apa kata dia? Rabbana atihim dhi'faini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada mereka pemimpin kami itu kalau anak orang tuanya, kalau istri ya suaminya, 2 kali lipat siksa yang kami rasakan. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ini ada yang mengatakannya tadinya orang tuanya mau masuk surga enggak jadi gara-gara diseret sama anaknya, atau suami enggak jadi masuk surga gara-gara diseret oleh istrinya. Maka tugas kita jangan membiarkan hubungan kita dengan keluarga kita paling tidak di luar bingkai takwa. Usahakan dalam bingkai ketakwaan. Nah, usahakan ada saling mengingatkan, mentok, mendoakan. Kalau kita peduli, kita nggak bisa dituntut. Tapi kalau kita tidak pernah peduli, itu rawan dituntut sebagaimana dalam ayat ini di Al-Ahzab ayat 66, 67, 68. Ngoten nggih, itu contoh saja. Allahu Akbar. Pun lanjut. Makanya dalam satu riwayat, seingat saya riwayat Ahmad dikatakan bahwa orang tua yang mandul itu siapa? Nabi nanya kepada para sahabat. Orang yang enggak punya anak ya Rasulullah. Bukan, kata Nabi.
Orang yang mandul itu orang yang anaknya banyak, tapi tidak ada satupun yang peduli mendoakan orang tuanya. Nah, itu orang tua yang mandul katanya. Nah, jenengan walaupun anaknya cuma satu, misalnya atau nggak punya anak secara biologis, tapi kalau ideologis Anda bagus membantu banyak anak orang, karenanya banyak yang mendoakan jenengan, maka itu bukan mandul, itu namanya. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Pun lanjut. Selanjutnya yaumun asir. Yaumun asir. Yaumun asir ini hari sulit. Sebelum saya masuk ke yaumun asir, ada yang mau nanya dulu, mungkin takutnya banyak pertanyaan. Biasanya di sini banyak pertanyaan. Monggo silakan kalau ada. Kenapa tawon? Biarin dulu, biarin. Nggih monggo. Oh, nggih monggo. Ada yang meninggal lagi. Oh. Jadi kira ada yang meninggal lagi. Kalau Bu Asmi pamit akan nggih monggo. Nggih monggo. Nama Bu? Oke, monggo silakan kalau ada. Oke, monggo Bu Wiwi. Nggih. 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 Bagus. Ini menarik. Ada yang menarik, ada yang mendorong. Menarik. Baik. Nggih. Bagus. Nggih. Oke. Baik. Rumus dasarnya begini, Bu. Kalau kita bicara tentang mizan tadi, berdasarkan informasi riwayat-riwayat yang ada tadi, berarti yang ditimbang yang pokok saja sebenarnya. Yang pokok itu yang wajib. Yang wajib. Makanya coba cari yang sunnah. Ada enggak? Nah, berarti itu enggak ditimbang secara langsung yang itu. Itu kalau kata para ulama membahasakan begini, ibarat baju robek, amalan sunnah itu semacam tambalnya. Ada tambalnya. Nah, kalau tak tambalnya. Kalau ibarat ibu sholat 5 waktu ada enggak khusyuknya, qobliyah ba'diyah itu jadi tambalnya. Ibu ibarat puasa Ramadan ada enggak beresnya, itu Senin Kamis atau yang lain-lain itu jadi tambalnya, penyempurnanya itu. Itu kata orang. Jadi tambalnya itu enggak ditimbang. Ya timbang itu ya pokoknya itu. Satu. Yang kedua, kayak al-akhlaq al-karimah itu kan kualitas, lebih pada kualitas pahala kan. Jadi ibadah sholat macam-macam itu ditimbang sebagaimana nilai dasarnya. Itu kalau dia punya kualitas akhlak itu jadi berat timbangannya, jadi memberat. Jadi karena kualitas pahalanya itu menjadi meningkat gara-gara diinformasikan adanya al-akhlaq al-karimah itu. Itu semacam poin tambahan yang bisa memperberat nilai pahala itu gitu. Nah, terus nanti Al-Quran dan saum itu lebih kepada nanti memberikan syafaat. Ibarat ada mahasiswa itu nilainya gak lulus, itu menjadi lulus dengan izin Allah gara-gara dia sering membaca Al-Quran sama puasa itu. Itu ada nilai tambahan. Kalau syafaat itu konteksnya tambahan. Kalau syafaat itu, jadi semacam
dikatrol nilainya itu dikatrol supaya kemudian dia menjadi naik supaya lulus lah bagaimana caranya. Nah, termasuk nanti puncaknya bitokoh la ilaha illallah terkait dengan komitmen kalau itu. Makanya kata para ulama nanti di belakang kita dibahas insyaallah, la ilaha illallah enggak cuma sekedar zikir lisan yang la ilaha illallah itu aja. Tapi lebih dari itu adalah tekad dalam hati di mana kita punya keyakinan sebagaimana yang kita ucapkan, syukur-syukur kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu. Itu semua kan yang akan memperberat timbangan. Jadi poin-poin yang disebutkan tadi itu kalau merujuk pada riwayat yang ada itu memang tidak masuk dalam kategori yang ditimbangkan, tapi dia menjadi poin penyelamat dan penyempurna atas nilai-nilai yang ditimbang itu. Nah, saya membayangkan gambaran sederhananya ya tadi, kalau para ulama menggambarkan ibarat kita punya pakaian yang kita pakai itu banyak robeknya, itu ditambal dengan kekurangan-kekurangan yang ada tadi itu, ditambal dengan aneka amal-amalan tadi itu sebagai penyempurnanya. Kalau mahasiswa nilainya IPK-nya tidak mungkin di bawah 2 ya karena pasti nggak lulus. Itu yang nggak usah dibahas ke sana kemari. Itu kemudian ditambah supaya jadi lulus itu. Supaya jadi lulus itu. Jadi itu seperti itu. Bisa dimengerti Bu ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo yang kedua belum. Yang kedua tadi apa sih? Oke. Rumusnya gini Bu, kalau barzah beres kedepannya beres insyaallah. Jangankan mizan, barzah beres saja kedepannya alamat beres sudah. Makanya kan kita pertaruhannya di barzah itu. Orang kalau barzahnya beres, kedepannya beres insyaallah. Itu hadisnya sahih dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu itu hadisnya ya kemarin. Kata Nabi, kata beliau, saya pernah tahu Rasulullah Muhammad SAW bersabda, berhati-hatilah dengan barzah ini. Karena kalau barzah ini beres, kedepannya beres insyaallah. Nah, saya kira ngoten nggih, wallahu a'lam. Prinsipnya kalau masih berada di dunia berarti tetap harus melalui alam barzah dulu. Karena gini Bu, ini rumus. Jadi begitu sangkakala ditiup kan mati semua akhirnya kan. Dan tidak ada lagi yang hidup kecuali Allah dan yang dikehendaki oleh Allah. Maka saat itu semua yang mati itu berada di mana? Ya di alam barzah secara umum. Untuk manusia dan jin terutama ya. Itu mereka berada di alam barzah. Sampai kemudian Allah adakan proses hari kebangkitan tadi itu. Jadi tetap itu mereka tertawan di alam barzah. Karena sebelum yaumul ba'ts itu di barzah semua masih itu. Ya, baru Allah adakan proses kebangkitan tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Siapa tadi? Monggo nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Kalau orang? Oh, nggih. Nggih. Ibunya. Okay. Okay. Bagus. Saya mau terangkan dulu yang pertama berkenaan dengan la ilaha illallah. Apakah orang yang zalim kalau di akhir hayatnya dia mengucap la ilaha illallah dia masuk surga? Jawabannya iya. Karena 1 tambah 1 2. Jadi orang yang mengucap la ilaha illallah itu pasti masuk surga iya. Cuman kan nanti beda-beda, ada yang langsung masuk surga, ada yang masuk neraka dulu kan. Nah, jadi urusannya beda tetap. Jadi ada yang masuk surganya langsung, ada yang mungkin masuk surganya ya mampir dulu, dicuci dulu. Ya, tetap ada yang model begitu itu ada.
Makanya nanti gini Bu, kalau Ibu baca hadis qudsi itu tentang syafaat, orang yang terakhir masuk surga itu adalah orang yang di hatinya itu tidak ada kebaikan sama sekali, hitam, hatinya hitam. Tapi dia punya satu kebaikan, satu titik putih. Itu yang membuat dia masuk surga. Dan satu titik putih itu adalah la ilaha illallah. Itu yang kalau dalam hadis qudsi dikatakan, selamatkanlah seseorang yang di hatinya hanya ada satu titik kebaikan. Itu selamat atau kamakal. Makanya saya ulang sekali lagi, orang yang di hatinya masih ada la ilaha illallah, walaupun hatinya udah hitam legam, gak ada kebaikan sama sekali artinya, itu masih ada kesempatan untuk masuk surga. Cuman ya tadi masuk surga kan macam-macam, ada yang langsung, ada yang disisa dulu. Semoga kita termasuk yang langsung, gak pakai hisab, gak pakai adab. Amin Allahumma insyaallah. Itu yang pertama, makanya jangan banyak berbuat zalim, bahkan kurangi berbuat zalim. Kita nggak mungkin bebas berbuat zalim karena kita manusia kan, tapi kurangilah. Perbanyak tobat, minta ampun kepada Allah, banyak-banyak berbuat baik kepada sesama. Semoga itu bisa menghapus kezaliman kita di masa lalu. Yang namanya orang kan pasti ada, pasti ada zalim-zalimnya, pasti. Nggak mungkin orang nggak ada zalimnya, itu nggak mungkin. Karena kita ini potensial bersalah. Tapi jangan terus lost doll gitu loh. Ngoten nggih satu. Kemudian yang kedua, ngeten Bu, hadis itu ada fikih hadisnya. Sebagaimana tafsir itu juga ada, sebagaimana Quran ada tafsirnya. Betul, memang tidak salah bahwa Nabi pernah bersabda aukamakal, ditusuk tangan dengan paku yang panas itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Itu betul, tidak salah. Bahkan ada yang mengatakan tanganku tidak pernah menyentuh wanita yang bukan mahram, dalam pengertian yang mahram ini yang syahwat ya, yang syahwat itu. Tapi kalau yang bukan mahram, yang anak yang kecil itu Nabi pernah melakukan. Terus dengan salah satu ibu sahabat Nabi yang sudah sepuh, Nabi pernah melakukan. Terus dengan ada seorang jariyah yang juga Nabi pernah menolong dia dengan aukamakal, dengan menyentuh tangannya dan seterusnya aukamakal. Ada banyak riwayat itu berkaitan dengan masalah itu. Disimpulkan oleh para ulama. Ini kesimpulan fikih. Kalau sekiranya ibu yakin bahwa salaman ibu dengan yang bersangkutan itu tidak ada syahwat, maka itu diperbolehkan. Itu kalau di fikih namanya li'adami dhanni syahwah. Jadi sekiranya kemungkinan tidak ada syahwat. Jadi kira-kira kalau ibu salaman sama dia, kira-kira dia syahwat nggak sama ibu, kira-kira gitu aja. Udah saya itu betul, ini itu di fikih. Iya. Begitu. Makanya kan kalau ibu misalnya salaman dengan beliau, teman anak ibu yang insya Allah ibu yakin dia tidak akan syahwat karena dia menganggap ibu sebagai ibunya, sampai situ tidak ada masalah. Itu saya ngomong fikih. Tapi kalau kita ngomong gelondongannya hadis tadi itu, kalau dia baca satu hadis memang begitu. Ada riwayat yang menceritakan Nabi itu menyentuh tangan seorang jariyah, bukan mahram. Jariyah itu semacam wanita masih muda bahkan itu, tapi dia jariyah. Jariyah itu ya konteksnya memang menolong sih konteksnya saat itu. Nah, itu. Ada ibu-ibu jatuh, bukan mahram, jangan itu, tolonglah itu. Iya bukan mahram. Ya tolong, yang namanya nolong pasti nyentuh, mau gimana? Iya, itu seperti itu. Nah, jadi konteksnya itu kalau ada syahwat tidak boleh memang. Tapi kalau tidak ada syahwat tidak apa-apa. Itu seperti itu. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Memang harus saya akui ada beberapa kawan-kawan ustadz yang keras dalam masalah ini ada. Tapi ada yang agak dirinci tadi itu. Kalau li adami dzanni syahwah, saya baca di fikih itu, kalau karena kemungkinan tidak ada syahwat maka tidak apa-apa. Tapi kalau kemungkinan ada syahwat maka jangan. Dan jangan dikira Nabi itu tidak pernah bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Karena Nabi itu punya kedekatan dengan salah satu yang bukan mahram beliau, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu udah sepuh. Nabi itu sering tidur di pangkuan beliau, bahkan dibersihkan keringatnya, ditampung keringat. Itu ibunya salah satu sahabat Ummu Sulaim itu kalau nggak salah. Aqamakal. Itu kan bukan mahram, tapi kan tidak mungkin syahwat sudah itu. Jangan bayangkan di pangkuan udah mati tidur. Nabi itu pernah tidur sama Ummu Sulaim, itu diambil keringatnya, diwadahi itu jadi minyak wangi itu loh. Keringatnya Nabi itu wangi. Muhammad Rasulullah beda sama Muhammad Subhan.
Paham nggih? Itu seperti itu. Ummu Sulaim, seingat saya Ummu Sulaim. Itu seperti itu. Terus Nabi pernah menyentuh tangan jariyah, dalam konteks itu memang menolong, butuh dituntun lah atau apa gitu. Itu Nabi menyentuh. Gitu. Tapi konteksnya bukan ada yang syahwat semuanya itu. Seorang jariyah kama qala. Ada nanti saya nggak hafal tapi ada riwayat-riwayat itu ada itu. Iya. Gini aja, Ibu ya Ibu pilih saja. Ibu pilih saja. Kalau Ibu mau pilih yang keras tadi yang pertama tadi tidak apa-apa juga silakan. Ada beberapa kawan ustadz ada yang begitu, tidak ada masalah. Ibu pilih aja itu kalau Ibu mau itu. Tapi kalau Ibu mau pendapat yang kedua silahkan. Saya pribadi termasuk yang kedua. Saya pribadi. Jadi saya itu karena saya ini orang fikih. Nah, di fikih itu ada aturan main selama li adami dzanni syahwah, selama kita ada kemungkinan tidak ada syahwat ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada kemungkinan syahwat bahaya. Misalnya salaman, gitu. Itu baru bahaya itu. Tapi kalau cuman istilahnya, apalagi ibu dalam konteks ibu kan anak temannya anak ya, ya. Tapi saya ulang, ini saya ngomong fikih loh ya. Saya ngomong fikih itu yes and no-nya pasti ada. Fikih itu yes and no-nya pasti ada, pasti itu. Makanya saya ulang, monggo kalau sepakat, nggak sepakat juga nggak apa-apa. Saya secara pribadi karena saya orang fikih, saya termasuk yang kedua. Saya termasuk yang li adami dzanni syahwa ya, saya tidak ada masalah. Tapi kalau ada syahwat saya tidak berani. Tapi secara umum salaman saya mesti begini kalau sama dengan selain mahram. Begini kadang disosor. Saya oke, alhamdulillah, astagfirullah gitu. Ya. Kan ekspresi kaget kan. Ya kan ada yang ya kan kadang acara halal bihalal kan ada muslim non muslim kadang kan. Kalau saya kan tetap begini. Kadang yang non muslim itu ada nyerobot itu, ada ya astagfirullah alhamdulillah ya itu refleks saya gitu kadang. Ya namanya orang kan astagfirullah alhamdulillah ya. Enggak saya cuman astagfirullah dikiranya kayak medeni banget kok astagfirullah dia siap. Makanya terus ya alhamdulillah ya gitu gitu. Ya, kadang anak-anak remaja itu ada yang sama ustadznya agak-agak set gitu. Are-are iki ono gitu. Ya, gitu ya. Wallahu alam. Tapi kalau yang sepuh-sepuh biasanya saya, nggih salaman wis pede gak ira syahwat. Enggak akan udah enggak insyaallah enggak akan syahwat ya salaman. Pede deh kalau sama yang sepuh-sepuh gitu. Itu fikihnya gitu Bu ya. Ya, diskusi fikihnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Betul, ada ruang pembolehan secara fikih dan ada hadisnya sebenarnya, ada hadisnya. Nanti Ibu searching deh tentang kedekatan Nabi dengan Ummu Sulaim misalnya. Itu kan bukan mahram itu. Iya. Nggih. Tapi jangan salahkan juga yang berhati-hati, nggih. Yang berhati-hati itu juga tidak apa-apa kan, beliau juga punya hak untuk tidak mau dengan siapapun salaman, itu hak itu tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Cuman maksud saya fikihnya itu ada, fikih hadisnya itu ada. Ya monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo Bu Linda. Bagus. Dia ini karyawan yang Ibu angkat dari masih bayi atau dari Iya. Oke. Iya. Di Al-Qur'an itu ada ayat yang berbunyi begini. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum itu. Sebentar nggih. Wa in tukhalitum fa ikhwanukum. Coba buka surah Al-Baqarah ayat 220, Bu. Baca terjemahannya dulu. Al-Baqarah ayat 220. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum fa hum ikhwanukum. Wa in tukhalituhum ya fa ikhwanukum. Al-Baqarah 220 nggih.
niscaya dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dulu para sahabat Nabi itu kalau ngasuh anak yatim itu dari kecil serumah, dari sebelum mumayyiz.